Selamat hari Minggu saudara-saudaraku. Pada tanggal 31 Oktober ini kita mengenang hari reformasi yang dilakukan reformator besar itu 504 tahun yang lalu. Dan pada hari reformasi ini Tuhan mau menyapa kita dan membekali kita dengan firman-Nya supaya benar-benar bisa kita menghidupi makna reformasi itu sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita untuk minggu ini pada hari reformasi ini adalah yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudaraku, kita pasti pernah mendengar Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang sudah direformasi harus senantiasa mereformasi diri. Gereja yang sudah dibaharui harus senantiasa membaharui diri. Saudara-saudaraku, perlu kita hayati makna yang sebenarnya dari reformasi itu. Kalau dikatakan reformasi itu adalah pembaharuan, benar. Tetapi pembaharuan yang bagaimana? Reformasi itu berasal dari kata to reform, membentuk ulang. Jadi bukan hanya pembaharuan, tapi membentuk ulang. Kalau gereja direformasi, mengapa harus perlu dibentuk ulang? Karena gereja itu masih hidup di dunia ini dan tetap akan hidup di dalam perjalanan secara dunia ini. Akan menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, banyak kesulitan, bahkan juga perkembangan zaman. Hal itu bisa mengakibatkan gereja itu jadi berubah bentuknya, baik oleh karena faktor dari dalam gereja itu, baik karena faktor dari luar gereja itu.
Sehingga gereja itu bisa tidak lagi berada di dalam bentuk aslinya, yaitu tubuh Kristus. Saudara-saudaraku, terutama pada masa sekarang ini, pada saat kemajuan sudah demikian rupa, banyak orang yang memperlakukan gereja itu sebagai organisasi dunia saja. Mereka menekankan kita harus mengelola gereja. Saya garis bawahi mengelola gereja dengan teknik-teknik manajemen modern. Bahkan pekabaran Injil oleh gereja, mereka katakan harus kita lakukan dengan menggunakan teori-teori marketing modern. Dan justru karena itu, saudara-saudaraku, gereja terancam tidak lagi dilayani. Saya garis bawahi, dilayani, bukan dikelola. Dilayani sebagai tubuh Kristus, tapi hanya dikelola saja sebagai organisasi dunia. Dan saya tekankan, kalau kita mencoba mengabarkan Injil dengan hanya menggunakan teori-teori marketing modern, itu hanya berguna untuk memanggil banyak orang beragama Kristen, tapi tidak mungkin memanggil banyak orang menjadi murid Yesus. Padahal jelas perintah Yesus dalam pesan agungnya mengabarkan Injil bukan supaya banyak orang beragama Kristen, bukan supaya banyak orang anggota gereja, tetapi jadikan semua muridku. Karena pekabaran Injil yang bisa memanggil orang menjadi murid Yesus hanyalah pekabaran Injil yang dilakukan di dalam kuasa Roh Kudus. Tidak mungkin di dalam teori-teori marketing modern. Itu sebabnya kita mengenang reformasi. Kita harus mengingat bahwa itu reform, membentuk ulang gereja kita supaya kembali kepada bentuk aslinya, yaitu tubuh Kristus. Itu sebabnya selalu saya katakan reformasi itu adalah mengembalikan gereja kepada bentuk aslinya, back to the original form of the church. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Martin Luther, reformator besar itu, bahwa reformasi itu berintikan back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Karena dalam Alkitablah gereja itu berbentuk tubuh Kristus. Dan itulah yang diserukan oleh firman ini kepada kita, dengan menirukan kepada kita, tetaplah hidup dalam Injil. Tetapi hidup dalam Injil karena hanya oleh Injil ada keselamatan. Perlu kita garis bawahi, Injil, Alkitab adalah Yesus Kristus. Karena Alkitab itu, Injil itu adalah balungan tempat Yesus berbaring. Alkitab itu bagaikan lampin pembungkus Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau dikatakan hanya oleh Injil ada keselamatan, itu berarti
hanya oleh Yesus Kristus ada keselamatan, karena dialah Injil itu. Untuk itulah maka kita dipanggil, pertama, jangan malu akan Injil. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Tapi dalam bahasa Batak dan juga dalam bahasa-bahasa lain, bahasa Inggris dikatakan, aku tidak malu akan Injil. Kenapa dikatakan tidak malu akan Injil? Karena memang Injil itu ditertawakan oleh dunia ini. Ditertawakan oleh orang yang tidak percaya. Bahkan menjadi bahan ejekan. Mereka menganggap bahwa keyakinan terhadap Injil adalah kebodohan. Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu, Injil itu adalah kekuatan Allah. Bagi orang yang tidak percaya, yang dikatakan dalam 1 Korintus 1:18 itu orang yang akan binasa. Injil itu, salib itu menjadi bahan ejekan. Bahkan nama Kristen itu pada awalnya adalah nama ejekan. Kristen yang berarti pengikut Kristus. Mereka mentertawakan, mengejek orang-orang percaya itu. Kok mau mengikut Kristus yang tersalib? Mau mengikut orang yang mati di kayu salib? Sungguh bodoh. Padahal salib Yesus Kristus itu, Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, jangan malu. Apapun dikatakan dunia ini, dikatakan orang-orang yang tidak mau percaya. Dan itu akan terus mereka lakukan. Sebagaimana yang terjadi belakangan ini. Ada orang yang tidak percaya mengatakan, mengejek bahwa di salib itu ada jin. Bahwa salib itu adalah kebodohan. Kita tidak perlu gusar. Kita tidak perlu malu. Bahkan kita harus bangga sebagai orang Kristen. Bangga akan Injil, bangga akan Yesus Kristus. Dan untuk itulah dikatakan yang kedua seperti yang dikatakan dalam bahasa Indonesia firman ini. Kita hendaknya mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil itu. Keyakinan yang kokoh akan Yesus Kristus. Jangan mudah goyang. Jangan mudah digoncang oleh apapun. Tetapi di dalam Injil bagaikan batu karang yang teguh. Dan itulah ciri HKBP. Itulah artinya kalau dikatakan HKBP adalah HKBP. Pada waktu HKBP mau melamar menjadi anggota LWF, Persekutuan Gereja Lutheran Sedunia, komisi nominasi bertanya kepada HKBP, mana konfesimu, mana kesaksian imanmu, rumusannya, biar bisa kami pertimbangkan apakah kalian Lutheran. Pada waktu itu HKBP menjawab belum ada. Mereka mengatakan rumuskan dulu, baru serahkan kepada kami biar kami bisa pertimbangkan.
Naopui pendeta Dr. Justin Sihombing membentuk tim dan mereka merumuskan sehingga tersusunlah Konvensi HKBP 1951. Dan setelah disusun, konvensi itu diserahkan kepada Komisi Nominasi Lutheran. Setelah mereka pelajari, mereka mengatakan kalau begini konvensi HKBP berarti HKBP bukan Lutheran. Supaya HKBP bisa masuk ke Lutheran, robah yang ini, robah yang ini, robah yang ini, banyak, termasuk mengenai perjamuan kudus, mengenai baptisan. Opui J. Sihombing almarhum menjawab, saya tidak mau merubah pengakuan iman saya hanya karena mau masuk ke gereja Lutheran. Tetap kokoh di dalam keyakinannya, di dalam pengakuan imannya. Tidak mau oleng hanya karena mau masuk ke Lutheran. Itu HKBP. Dan semua anggota HKBP dan semua orang percaya harus benar-benar keyakinan yang kokoh akan Injil itu. Itu sebabnya semua perangkat pelayanan HKBP dipergumulkan dengan mempergumulkan Alkitab. Dan jangan hanya gereja kita yang seperti itu, tapi setiap anggota jemaat HKBP yang meliputi anggotanya, pelayannya, semua harus menjadi pribadi-pribadi yang kokoh keyakinannya akan Injil, akan Yesus Kristus itu. Kalau kita benar-benar orang percaya, jangan mau diombang-ambingkan oleh apapun. Dan itulah sekarang yang menjadi tantangan kepada gereja kita HKBP. Kita sering mendengarkan pembaharuan. Tapi jangan-jangan pembaharuan itu hanya mempergunakan otak kita supaya kita terkenal. Padahal jadi membawa gereja kita, membawa semua anggota jemaat jadi semakin jauh dari tubuh Kristus, dari anggota tubuh Kristus. Keyakinan yang kokoh akan Injil itu harus tetap membuat kita anggota tubuh Kristus. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Jangan mencoba merubah HKBP jadi berubah bentuknya dari tubuh Kristus. Siapapun kita. Dan supaya kita juga, setiap anggota jemaat benar-benar kokoh dalam keyakinan itu. Dan kemudian dikatakan kepada kita, tetaplah hidup di dalam iman. Karena Injil itu, karena iman kita itu, kita dibenarkan. Perlu kita sadari saudara-saudaraku, tidak ada lagi orang benar. Orang yang benar bisa saja banyak, tapi orang benar tidak ada satu orang pun. Dan tidak bisa dia jadi orang benar karena kekuatannya. Karena semua telah diliputi oleh dosa. Itu yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 21 sampai 24 berbunyi sebagai berikut. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan,
seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan oleh Yesus Kristus. Di antara kita ini tidak ada lagi orang benar. Kita hanya orang yang dibenarkan. Bagaimana kita dibenarkan? Kita tidak lagi di dalam kutub hukum Taurat. Di dalam Matius 5 ayat 17 dikatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu dalam pekerjaannya, dalam hidupnya, dalam penebusannya. Dan di dalam iman kepada Yesus Kristus, hukum Taurat itu yang telah digenapinya menjadi genap dalam diri kita, sehingga kita dibenarkan. Kita dibenarkan dikatakan dalam Roma 3 itu oleh penebusan Yesus Kristus. Karena dosa kita ditimpakan kepadanya, dia menjadi dosa walaupun tidak mengenal dosa, sehingga dia mati ganti kita. Sehingga di dalam kematian Yesus Kristus itu dosa kita telah ditiadakan, dosa kita telah diampuni, kita dibenarkan. Di dalam hal itulah kita diselamatkan. Tetaplah hidup dalam Injil yang menyelamatkan itu. Yang kedua, diserukan di dalam firman ini, tetaplah hidup dalam Injil dan tetaplah hidup dalam iman. Dikatakan di dalam ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jelas, setiap orang yang percaya. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya semua orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang keselamatan itu ditawarkan Yesus kepada semua orang, tapi yang memperolehnya hanya orang yang percaya. Namun kita harus bertanya, kalau dikatakan orang percaya di dalam firman ini, sudah ikutkah kita? Sudah ikutkah saudara di situ? Hanya berlabelkan orang percaya. Sudah ikutkah? Oleh sebab itu harus kita meneliti diri kita. Kita orang percaya dalam iman yang bagaimana? Karena secara sederhana kalau kita baca Alkitab, ada ragam iman. Iman yang pertama adalah yang dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 19 dan 20. Kamu percaya Allah satu-satunya? Baik.
Tapi jangan lupa, setan-setan pun percaya dan gemetar. Bahkan mereka gemetar. Itu terbukti dalam semua pelayanan Yesus. Setan-setan pun percaya. Yang bisa kita orang percaya, tapi hanya percaya ada Tuhan dan Allah satu-satunya. Dan yang kedua adalah iman Yakub. Yakub itu orang percaya, tetapi dia orang percaya yang tidak pernah mengandalkan Allah. Dia hanya mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya, kelicikannya. Dia menipu ayahnya, dia menipu abangnya, dia saling menipu dengan mertuanya. Dan bahkan sampai dia mau pulang ke negeri Kanaan, masih tetap kelicikannya, pikirannya. Bukan Tuhan yang diandalkan. Dia membagi rombongan itu dengan rombongan Lea, kemudian rombongan Rahel. Dan jelas dikatakan di sana, mana tahu rombongan yang pertama itu dibinasakan oleh Esau, masih ada rombongan yang kedua. Dan lucunya, ada pemikiran lagi, mana tahu rombongan yang pertama dibinasakan dan rombongan yang kedua juga dibinasakan, saya masih hidup. Betapa luar biasanya iman Yakub itu. Yang ketiga, iman murid-murid Tuhan Yesus, yang sering dikatakan broken faith. Iman yang remuk, iman yang tidak utuh. Dan bahkan ada orang mengatakan iman murid-murid Yesus itu situasi tidak percaya dari orang percaya. Mereka orang percaya tapi dalam situasi tidak percaya. Karena mereka khawatir akan hidup ini. Hanya datang badai mereka sudah meratap, menangis. Kami akan mati. Padahal Yesus di dekat mereka. Tidak pernah mereka mencapai perkembangan iman hingga kebangkitan Yesus, terutama setelah Roh Kudus datang kepada mereka. Baru iman yang keempat yang dikatakan dalam Matius 17 ayat 20. Iman sebiji sesawi. Iman sebiji sesawi yang utuh dan hidup. Di mana imanmu? Apakah setingkat dengan iman setan-setan yang percaya Tuhan ada tapi tidak mau menuruti Tuhan itu, tidak mau tunduk kepada Tuhan? Apakah iman Yakub yang hanya mengandalkan kekuatannya, pikirannya, kelicikannya, yang hanya mengandalkan hartanya, yang hanya mengandalkan kuasanya, jabatannya, yang hanya mengandalkan ilmunya? Atau hanya iman yang remuk, situasi tidak percaya dari orang percaya? Hanya ada sedikit tantangan sudah bersungut-sungut. Saya sering mengatakan itu iman putri malu. Putri malu itu begitu indahnya. Tapi sedikit saja disentuh sudah langsung layu semua daunnya. Tinggal hanya duri-durinya. Sedikit aja tantangan, penderitaan, kita sudah bersungut-sungut. Sedikit aja tambah kekayaannya, sudah sombong aku. Di mana imanmu? Atau sudahkah seperti iman sebiji sesawi? Atau kita katakanlah iman Abraham yang secara utuh hidup
hidup di dalam firman Allah, melakukan firman Allah, benar-benar percaya kepada firman Allah, walaupun itu tidak masuk akalnya, tapi dia memegang firman Allah itu, bahwa itulah kebenaran. Atau iman Israel, yaitu Yakub yang dirubah menjadi Israel. Iman Israel yang secara mutlak membenamkan diri kepada kuasa Allah, sehingga dia mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Hanya dengan cara membenamkan kepada berkat Allah, kepada kuasa Allah. Itulah iman Israel. Dan itu terus nampak di dalam kehidupannya. Setelah dia dirubah oleh Allah dari Yakub jadi Israel, dia terus berlari menjumpai semua rombongannya, mengumpulkan semua rombongannya, dan dia yang memimpin di depan. Saya yang harus menghadapi Esau. Sehingga dia memperoleh berkat Tuhan yang luar biasa. Esau yang datang dengan 400 orang yang ahli dalam berperang, tapi jadi rombongan penyambutan kepada Yakub karena kuasa Tuhan. Di mana imanmu? Dan kalau kita mengenang reformasi ini, harus benar-benar untuk membawa gereja kita, membawa diri kita kembali kepada jati diri yang sebenarnya, tubuh Kristus. Membawa diri kita masing-masing anggota tubuh Kristus yang benar-benar hidup di dalam iman Abraham, iman Israel, iman sebiji sesawi. Maka kita akan dibenarkan, maka kita akan diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang begitu indah, yang menyapa dan memanggil kami, supaya kami benar-benar hidup di dalam Injil, hidup di dalam iman yang benar, iman Abraham, iman Israel, iman sebiji sesawi, agar kami benar-benar berdiri kokoh di dalam Injil, berdiri kokoh di dalam iman kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Supaya di dalam iman itulah, di dalam Injil itulah, senantiasa gerejamu dibaharui, diri kami dibaharui, menjadi gereja, menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar tahu mana kehendak-Mu yang baik dan yang benar-benar Engkau berkati. Bapa, supaya di dalam kokoh di dalam Injil dan di dalam iman, kami tidak mau goyah oleh apapun, baik oleh tantangan-tantangan, oleh kesulitan pada saat ini, baik oleh kemajuan-kemajuan zaman, termasuk oleh karena COVID ini. Namun kami mohon Bapa, karena pengasihan-Mu, karena kasih-Mu, karena nama-Mu yang kudus itu di dalam Yesus Kristus, hentikanlah pandemi virus corona ini dari dunia ini. Hentikanlah pandemi virus corona ini dari tengah-tengah bangsa kami ini. Supaya kami bisa senantiasa bersekutu sesama kami di dalam Injil, di dalam iman, dan senantiasa beribadah kepada-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.